Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar semuanya? Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali ya dengan tema atau kita sharing ya tentang penyusunan proposal program kreativitas mahasiswa atau PKM ya, yang bisa membantu Anda semua mahasiswa ya di dalam menyusun nantinya ya, menyusun program kreativitas mahasiswa ya atau PKM nih ya. Jadi menyusun proposal program kreativitas mahasiswa ataupun PKM adalah langkah penting ya bagi mahasiswa yang ingin mengajukan ide-ide kreatif ya mereka dalam berbagai bidang tentunya kepada pemerintah, khususnya dalam konteks perguruan tinggi di Indonesia. Nah, PKM itu sendiri merupakan program yang didanai oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk mendorong apa? Mendorong kreativitas dan inovasi mahasiswa ya di seluruh Indonesia. Nah, berikut ini adalah panduan ataupun langkah yang bisa membantu Anda semua menyusun proposal PKM ya. Yang pertama, jenis kita pilih ataupun Anda pilih jenis PKM yang tepat ya. Ada ya beberapa PKM yang memiliki beberapa bidang ya, dapat dipilih sesuai dengan minat dan ide yang Anda pilih atau Anda miliki ya. Yang pertama itu adalah PKMP atau PKM penelitian. Nah, fokus pada PKM ini adalah penelitian yang menghasilkan pengetahuan baru. Ada PKMK atau kewirausahaan, fokus pada pengembangan usaha atau bisnis yang kreatif dan inovatif. Kemudian yang berikutnya adalah PKMM ya, pengabdian kepada masyarakat. Fokus PKM ini adalah pengabdian kepada masyarakat yang memberikan solusi atas permasalahan tertentu. Kemudian PKMT atau dikenal dengan penerapan teknologi, fokus pada penerapan teknologi untuk memecahkan masalah di masyarakat ataupun di industri. Ada PKMKC atau dikenal dengan Kars Cipta ya, fokus pada pengembangan produk kreatif ataupun inovasi yang memiliki nilai guna. Kemudian ada PKMGFK atau gagasan futuristik konstruktif, di mana fokus gagasan konseptual tentang masalah-masalah masa depan yang konstruktif. Nah, salah satu contoh ya, kita memilih misalnya PKMK ya, karena ide kami ya, ataupun kita fokus kita coba ya pengembangan bisnis berbasis produk makanan sehat untuk anak-anak misalnya ya. Nah, ini salah satu contoh ya, nanti bisa kita atau Anda kembangkan sesuai dengan minat Anda. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah membentuk tim PKM. Anggota tim ya, tim PKM biasanya terdiri dari 3-5 mahasiswa dengan 1 dosen pembimbing ya. Pastikan bahwa anggota tim ini memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan proyek yang akan kita usulkan, seperti itu. Kemudian ada peran dan tanggung jawab. Tentukan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim, seperti siapa yang akan menjadi ketua timnya, kemudian penanggung jawabnya ya, terutama penanggung jawab keuangan, peneliti utama dan lainnya. Contoh misalnya, ketua tim bertanggung jawab atas koordinasi proyek ya, sementara anggota lainnya bertanggung jawab atas penelitian atau pelaksanaan PKM tersebut dan pengembangan suatu produk misalnya ya, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, rumuskan masalah atau perumusan masalah. Kita harus mengidentifikasi masalah
Misalnya, jelaskan masalah yang menjadi latar belakang proyek itu. Masalah ini harus relevan dan signifikan ya, baik dalam konteks akademik, sosial maupun ekonomi. Kemudian pernyataan masalah, dibuat pernyataan masalah yang spesifik dan jelas. Kemudian pernyataan masalah harus menggambarkan mengapa masalah tersebut penting untuk diselesaikan. Ini ya, bukan mencari masalah ya, atau mengada-adakan masalah, tidak ya. Dari realitas yang ada, yang faktual, apa sih masalahnya. Contoh misalnya, tingginya angka obesitas pada anak-anak di kota X ya, entah di kota Bengkulu ya, menjadi masalah serius yang perlu mendapatkan perhatian, khususnya terkait dengan kebiasaan makan yang tidak sehat, termasuk ada juga masalah stunting ya, yang lagi banyak ya muncul di tempat kita ya. Mungkin di tempat lain juga bisa jadi ya, tapi itu menjadi isu nasional yang harus kita selesaikan tentunya. Kemudian yang kedua, yang keempat, tujuan dan manfaat. Tujuannya misalnya dijelaskan tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan proyek PKM ini. Kemudian tujuan harus spesifik ya, terukur, dapat dicapai, relevan dan berbatas waktu ya, dikenal dengan SMART ya. Kemudian manfaatnya, dijelaskan manfaat yang akan diperoleh baik untuk masyarakat, ilmu pengetahuan maupun bagi tim mahasiswa itu sendiri. Contoh misalnya, tujuan program ini atau PKM ini adalah untuk menciptakan produk makanan sehat yang disukai anak-anak dan dapat menurunkan angka obesitas di kalangan anak-anak di kota X ya sebesar 20% dalam 1 tahun ya. Jadi ini salah satu contoh misalnya yang bisa kita terapkan, tetapi tidak menutup kemungkinan nanti silahkan kalau ada ide-ide tertentu yang mungkin memang menjadi masalah di suatu daerah atau di daerah Anda. Nah, berikutnya adalah tinjauan pustaka ya, ada literatur yang terkait, kumpulkan dan ulas literatur atau penelitian yang sebelumnya yang relevan dengan topik-topik PKM tersebut ya. Ini akan membantu untuk memahami latar belakang teoritis dan metodologi yang akan digunakan. Kemudian kesenjangan penelitian, identifikasi kesenjangan atau kekurangan dalam penelitian sebelumnya ya, kalau PKM penelitian yang akan diisi oleh kegiatan PKM ini. Nah, contoh ya, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa makanan sehat sulit diterima oleh anak-anak ya, karena rasa yang kurang enak misalnya, bentuknya kurang menarik ya. Nah, program ini akan mengatasi masalah dengan menciptakan makanan yang lezat namun tetap sehat ya. Tidak hanya enak di mulut saja, tetapi begitu dikonsumsi itu akan bisa menyehatkan. Nah, yang keenam, metode pelaksanaan ya, rencana kegiatan, rinci langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan program tersebut, program PKM ini sesuai dengan tema PKM-nya. Nah, ini akan mencakup jadwal kegiatan, metode yang akan digunakan dan tahapan pelaksanaan. Kemudian alat dan bahan, daftarkan alat dan bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan PKM ini. Kemudian teknik pengumpulan data, nanti kita jelaskan ya bagaimana data akan dikumpulkan, apakah melalui survei, ya, eksperimen, wawancara atau metode lainnya. Atau kalau PKM ini kewirausahaan tentunya berbeda ya. Jadi nanti bagaimana untuk membuat produk tersebut ya. Nah, contoh ya, kami akan memulai dengan penelitian pasar untuk memahami preferensi anak-anak terhadap rasa makanan, kemudian mengembangkan resep makanan sehat yang sesuai. Setelah itu dilakukan uji coba produk di beberapa sekolah ya, untuk mengambil atau mendapatkan respon dari apa yang kita lakukan ataupun produk yang kita buat. Jadi selanjutnya adalah jadwal kegiatan.
atau dikenal dengan timeline ya, buat timeline yang rinci dan realistis yang mencakup semua tahapan kegiatan PKM dari persiapan hingga evaluasi akhir. Kemudian selanjutnya pembagian tugas, tentukan siapa yang bertanggung jawab atas kegiatan atau setiap kegiatan dalam timeline tersebut. Contoh misalnya, bulan pertama akan digunakan untuk penelitian dan pengembangan produk, bulan kedua untuk uji coba produk, dan bulan ketiga untuk peluncuran dan evaluasi. Yang kedelapan, rencana anggaran biaya. Jadi di estimasi biaya ya, buat rincian anggaran yang mencakup semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya alat misalnya, bahan, transportasi, ataupun biaya lainnya. Kemudian justifikasi biaya atau dikenal juga dengan justifikasi anggaran. Jadi jelaskan mengapa setiap biaya diperlukan dan bagaimana anggaran tersebut akan mendukung pencapaian tujuan PKM tersebut ya. Contoh misalnya, anggaran untuk bahan makanan sehat adalah 5 juta misalnya ya, yang mencakup pembelian bahan organik dan biaya produksi awal yang harus disiapkan misalnya nantinya ya di dalam rincian biaya. Selanjutnya adalah evaluasi dan pelaporan. Indikator keberhasilan ya, tentukan indikator yang akan digunakan untuk apa? Untuk mengukur keberhasilan PKM ini. Nah, ini bisa berupa pencapaian tujuan, jumlah pengguna, tingkat kepuasan, atau indikator lainnya. Nah, selanjutnya pelaporan ya. Jelaskan bagaimana hasil PKM yang akan didokumentasikan dan akan dilaporkan kepada pihak terkait, termasuk pelaporan akhir kepada kementerian. Contoh ya, keberhasilan program PKM ini akan diukur berdasarkan jumlah anak yang mengkonsumsi produk ya yang sudah dibuat secara rutin dan penurunan angka obesitas di sekolah-sekolah mitra ya. Nah, yang ke-10 tentunya ada lampiran ya, dokumen pendukung misalnya disertakan dokumen pendukung seperti CV, kurikulum vitae, anggota tim misalnya. Ada surat pernyataan dukungan dari pihak terkait, kemudian hasil survei atau gambar desain produk misalnya ya, sesuai dengan PKM yang akan diikuti. Nah, proposal lengkap ya, pastikan semua proposal sudah lengkap, disusun rapi dan sesuai dengan format yang ditetapkan di panduan PKM yang terbaru. Artinya ini nanti ya yang ada kita download minimal ada tahun sebelumnya, seperti untuk agenda 2025 minimal kita bisa pelajari mulai sekarang panduan yang 2024 ya. Nah, misalnya ini contoh ya, kami melampirkan hasil survei awal tentang preferensi makanan sehat pada anak-anak sebagai dokumen pendukung ya, bisa ditampilkan. Kemudian yang berikutnya revisi dan penyempurnaan, feedback dosen pembimbing. Nanti Anda bisa minta ya feedback ataupun koreksi saran dari dosen pembimbing dan lakukan revisi yang diperlukan untuk menyempurnakan proposal yang akan diajukan. Kemudian pemeriksaan akhir, periksa kembali proposal untuk memastikan tidak ada kesalahan pengetikan yang terutama ya minimal. Kemudian format yang salah kamar ya tidak boleh, atau informasi yang terlewat. Contoh, setelah mendapatkan masukan dari dosen pembimbing, kita atau Anda menambahkan informasi lebih rinci tentang strategi pemasaran produknya, misalnya seperti itu. Kemudian dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat menyusun proposal PKM yang kuat, terstruktur, dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Nah, proposal yang baik tidak hanya meningkatkan peluang untuk mendapatkan pendanaan, tetapi juga harus memastikan bahwa PKM yang diusulkan dapat dilaksanakan dengan baik ya, dan mencapai tujuan yang diharapkan. Intinya nanti itu kembali kalau ini bisa membantu masyarakat dan lain-lain ya, dan yang mendukung supaya masyarakat lebih sejahtera ya, nantinya itu berdampak nantinya. Nah,
Sekarang kita bahas tentang penyusunan proposal PKM yang efektif ya, kiat-kiatnya. Nah, menyusun proposal PKM yang efektif memerlukan perencanaan ya, ada struktur yang jelas dan pendekatan yang komprehensif. Nah, teknik-teknik ini ya bisa dilakukan ya untuk memastikan bahwa proposal Anda tidak hanya memenuhi persyaratan tetapi juga menonjol di antara banyak proposal lainnya, karena yang biasanya ikut seleksi ini banyak ya, bukan Anda saja tetapi banyak sekali, dan usahakan memberikan yang terbaik. Yang pertama yang harus dilakukan adalah memahami panduan dan ketentuan PKM ya. Baca panduan yang resmi. Nanti insya Allah ya, untuk Anda kita downloadkan atau Anda bisa download sendiri panduan PKM yang terbaru ya. Pastikan Anda membaca dan memahami panduan resmi PKM yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ini termasuk format, kemudian struktur, dan kriteria penilaian. Ini sangat penting ya. Kemudian patuhi batasan, perhatikan batasan yang seperti jumlah halaman, itu jangan ditawar-tawar lagi. Kemudian font yang digunakan dan format yang harus diikuti. Kesesuaian dengan format adalah salah satu kriteria awal ya di dalam penilaian ya. Format itu harus dipatuhi ya. Kemudian tipsnya, simpan panduan di tempat yang mudah diakses ya. Untuk apa? Untuk referensi cepat selama proses pembuatan proposal tersebut atau penulisan. Berikutnya adalah mulai dengan ide yang kuat dan relevan. Ide misalnya ya, kita lakukan identifikasi masalah yang signifikan. Pilih ya masalah atau peluang yang benar-benar relevan dan memiliki dampak signifikan, dan pastikan masalah tersebut dapat dipecahkan atau dioptimalisasikan melalui suatu ide yang diusulkan. Kemudian pastikan ide yang unik dan inovatif. Ide Anda harus menawarkan sesuatu yang baru, baik itu solusi inovatif ataupun pendekatan baru terhadap masalah yang ada. Kemudian tipsnya ya, bisa dilakukan brainstorm ya dengan anggota tim atau konsultasikan dengan dosen pembimbing untuk memperkaya ide awal Anda. Kemudian yang berikutnya, riset yang mendalam. Lakukan tinjauan pustaka yang komprehensif ya. Tinjauan pustaka yang harus menunjukkan bahwa Anda memiliki pemahaman yang mendalam tentunya tentang topik ataupun mengetahui konteks dari penelitian atau PKM yang akan diusulkan. Nah ya, riset dasar atau jika relevan ya, jika Anda mengusulkan PKMK ataupun PKMT, riset pasar yang baik bisa menjadi kunci nantinya ya. Kemudian kumpulkan data dari sumber primer dan sekunder untuk memperkuat argumen Anda. Tipsnya seperti apa? Memanfaatkan perpustakaan digital misalnya. Gunakan jurnal yang utama ya. Jurnal penelitian ilmiah atau artikel ilmiah dari sumber online terpercaya untuk mendapatkan literatur yang terbaru dan sahih ya, yang baik ya, tentunya kita harapkan seperti itu. Nah, berikutnya adalah kita gunakan struktur yang jelas dan logis ya, gunakan subjudul dan alur yang teratur. Setiap bagian dari proposal harus memiliki alur yang logis dan diorganisir dengan subjudul yang jelas. Ini memudahkan pembaca memahami isi proposal. Penyajian data dan fakta, gunakan tabel misalnya, gunakan grafik ataupun diagram untuk memvisualisasikan data atau alur proses. Ini dapat membantu memperjelas poin penting di dalam proposal yang Anda ajukan nantinya. Nah, tipsnya seperti apa? Gunakan kalimat singkat, padat, dan jelas untuk menyampaikan informasi penting. Nah, selanjutnya perumusan masalah yang jelas ya, spesifik dan terukur. Rumuskan masalah secara spesifik dan pastikan masalah tersebut dapat diukur dan dievaluasi ya. Kemudian kaitkan dengan dampak yang lebih luas. Nah, misalnya ya, jelaskan bagaimana penyelesaian masalah ini akan memberikan manfaat yang lebih luas baik bagi komunitas, ilmu pengetahuan ataupun industri. Tipsnya seperti apa? Pernyataan misalnya, mengapa masalah ini penting
ya harus dijawab dengan jelas dalam perumusan masalah tersebut ya. Kemudian tujuan yang smart ya, spesifik ya. Tujuan harus jelas dan spesifik, bukan umum ataupun kabur ya. Kemudian measurable ya, terukur. Sertakan indikator atau parameter yang dapat digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan. Ya, achievable atau dapat dicapai. Pastikan tujuan dapat dicapai dengan sumber daya dan waktu yang tersedia. Kemudian relevan tujuan harus relevan dengan masalah yang diidentifikasi. Kemudian time bound ya, berbatas waktu. Tetapkan jangka waktu yang jelas untuk pencapaian tujuan. Nah, yang ketujuh adalah metodologi yang jelas dan tepat. Rincian metode, jelaskan metode yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Jadi metode harus relevan dengan jenis PKM yang dipilih. Kemudian langkah-langkah terperinci. Sertakan rincian langkah-langkah yang akan dilakukan selama pelaksanaan proyek ya, atau pelaksanaan PKM ini. Ini menunjukkan bahwa Anda telah merencanakan PKM itu dengan baik. Kemudian pertimbangkan validitas dan reliabilitasnya. Nah, pastikan metode yang digunakan itu valid dan hasilnya dapat diandalkan. Ya, tipsnya, bandingkan metode yang Anda pilih dengan penelitian atau PKM serupa untuk memastikan efektivitasnya. Ya, oke. Kemudian rencana anggaran yang rasional, jangan asal-asalan. Jadi detail dan transparan ya. Buat anggaran yang rinci dan jelaskan bagaimana setiap biaya itu diperlukan. Jangan lupa juga mengelompokkan biaya sesuai kategori yang relevan seperti bahan, peralatan ataupun perjalanan. Kemudian berikutnya adalah efisiensi biaya. Pastikan anggaran tidak berlebihan dan sesuai dengan skala proyek atau skala PKM tersebut ya. Ini menunjukkan bahwa Anda menghargai efisiensi dan tanggung jawab finansial. Kemudian tipsnya bagaimana ya? Konsultasikan anggaran dengan anggota tim yang memiliki pengalaman atau pengetahuan dalam manajemen keuangan. Kemudian berikutnya susunan tim yang kompeten ya. Jadi misalnya profil tim, jelaskan mengapa tim Anda adalah yang tepat untuk PKM ini. Sertakan latar belakang pendidikan, misalnya keterampilan dan pengalaman yang relevan dari setiap anggota. Kemudian peran yang jelas, tentukan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim dengan pelaksanaan kegiatan PKM ini. Kemudian tips ya, masukkan CV singkat anggota tim dalam lampiran untuk mendukung klaim tentang kompetensi. Oke. Kemudian revisi dan penyempurnaan proposal ya, proofreading ya. Jadi lakukan pengecekan terhadap tata bahasa ya, ejaan dan format ya. Kesalahan kecil dapat mengurangi kredibilitas proposal. Jadi minta umpan balik, mintalah dosen, pembimbing ataupun teman yang memiliki pengalaman dalam PKM untuk memberikan umpan balik sebelum pengajuan. Kemudian penyesuaian akhir, jadi lakukan penyesuaian berdasarkan umpan balik yang diterima dan pastikan proposal itu benar-benar siap sebelum diajukan. Tipsnya ya untuk ini adalah sisihkan waktu khusus untuk membaca ulang proposal setelah beberapa hari agar dapat melihatnya dengan perspektif yang lebih segar. Nah, dengan mengikuti teknik-teknik ini, Anda akan meningkatkan peluang untuk menyusun PKM yang lebih efektif, kompetitif, dan siap bersaing dengan seleksi PKM. Nah, keseriusan, ya, detail, ya, dalam penyusunan proposal akan terlihat jelas dalam hasil akhir nantinya dan tentunya akan meningkatkan peluang pendanaan dan kesuksesan proyek ataupun PKM ini. Nah, sekarang contoh ya judul ya PKM untuk misalnya bidang Anda ya, prodi keperawatan. PKM penelitian misalnya PKMP. Misal ya, judulnya pengaruh edukasi gizi terhadap perubahan pola makan pada pasien diabetes mellitus ya di Puskesmas X misalnya. Ya.
Kemudian yang kedua, hubungan antara tingkat stres dengan kualitas tidur pada mahasiswa keperawatan di Universitas Y misalnya ya. Kemudian efektivitas pijat endorfin ya, hormon bahagia ini dalam mengurangi tingkat nyeri persalinan pada ibu bersalin di rumah sakit Z. Nah, itu adalah beberapa contoh PKM penelitian, 3 contoh. Nah, nanti silakan Anda bisa kembangkan, Anda cari sendiri. Kemudian PKM kewirausahaan atau PKMK misalnya ya, pengembangan aplikasi edukasi kesehatan berbasis Android untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang perawatan kehamilan ya, seperti itu. Kemudian produk minuman herbal sehat jiwa, bukan sehat fisik saja ya, sehat jiwa untuk meningkatkan kesehatan mental remaja. Nah, misalnya. Kemudian yang berikutnya adalah layanan home care mandiri, solusi perawatan lanjut usia di komunitas perkotaan. Nah, yaitu ya PKM kewirausahaan. Nah, mungkin sampai di sini saja ya untuk sementara. Nanti silahkan Anda kembangkan ya. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.